Israel ini, Anda itu sudah tinggal di tanah penuh dengan susu dan madu. Nah, supaya Anda tetap jangan terpelanting keluar dari situ, Anda lakukan. Kebalik ya, lakukan Torah itu supaya Anda terpelihara, diberkati. Ya. Selamat datang di Info Dunia Channel. Jangan lupa subscribe dan like ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Bang Sanggam boleh berdoa buat firman Tuhan? Sanggam Hutagalung? Ya, silakan. Siap, Pak. Oke, halo. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, bila Engkau memberikan kesempatan kami hidup, menghirup oksigen Tuhan. Kami tahu kami Engkau berikan kesempatan hidup karena Engkau punya misi pada setiap kami. Engkau punya rencana ya Tuhan, yaitu agar banyak orang-orang diselamatkan. Tuhan, semakin hari semakin mengerti kami kehendak-Mu, dan dengan perjalanan waktu kami semakin mengenal Engkau. Setiap pribadi kami sesuai takaran yang Kau berikan pada kami. Terlebih hari ini kami mau lebih mengenal Engkau lagi ya Bapa. Kami mau melakukan kehendak-Mu tepat seperti yang Kau inginkan, seperti yang tertulis dalam kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Paul Zhang. Biarlah pengurapan Tuhan, biarlah hikmat-Mu dan isi hati-Mu Kau beritahukan lewat hamba-Mu Pak Paul. Urapi Pak Paul, istri, ada anak-anak Bapak, dan kami semua di sini, agar kami semakin mengerti kehendak-Mu, dan Roh Kudus beri kami kekuatan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu, dan kuduskan hati dan pikiran kami, ampuni kami Tuhan, sehingga ketika kebenaran firman-Mu disampaikan, hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah tetap. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami siap ya Bapa, berbicaralah. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan membaca dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ibu Nerliana, silakan dibacakan. Baik, terima kasih Pastor. Selamat pagi buat Pastor dan Bu Ana, dan juga Bapak Ibu Saudara kasih. Marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing,
yang di tempat kediaman-Mu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian, Pastor. Haleluya. Ibu anak akan membacakan Matius 12 ayat 7 dan Matius 23 ayat 23. Matius 12 ayat yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Matius 23 ayat yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi karena ada kasih yang melimpah di dalam hidup kita dan kita meresponi kasihnya dan tinggal di dalam kasihnya sehingga firman logos itu menjadi hidup dan logos yang menjadi rema itu mendatangkan iman dalam hati kita dan membuat kita sanggup mengarungi kehidupan ini di dalam kasih dan kekudusan untuk mentaati firman Tuhan. Ya, dan mengusir semua gangguan-gangguan dari hidupmu dan memindahkan gunung-gunung yang besar dalam hidupmu. Nah, luar biasa sekali. Pagi hari ini kita belajar tentang Torah, ya. Torah artinya hukum, ya. Torah itu artinya hukum, peraturan. Ya. Sehingga ketika orang bilang Torah, ya, maka orang sudah tahu di zaman orang Israel ini itu adalah konstitusi, adalah sebuah undang-undang dasarnya dari orang Israel di zaman itu. Dan jadi dari zaman Musa sampai dengan sebenarnya dari zaman Abraham, ya, dari Torah itu pertama kali yaitu ketika manusia disunat. Ya, perintah sunat itu adalah Torah yang pertama kali, perintah sunat. Dari zaman Abraham sampai dengan zaman di Babel, maka yang disebut dengan hukum konstitusi satu-satunya adalah Torah, 100%, titik koma, tidak boleh salah. Nah, kemudian di zaman Babel, maka mulailah, karena mereka terusir dari tanah mereka, karena mereka tidak menuruti Torah. Ya, sehingga mereka terusir. Jadi ada satu hal yang menarik, ya, mengapa orang melakukan Torah? Nah, mengapa orang Israel itu melakukan Torah? Orang Israel itu melakukan Torah agar mereka bisa hidup terpelihara di tanah mereka. Jadi mereka itu dari luar, ya, dari tempat yang padang belantara itu dibawa ke tanah yang penuh susu dengan madu. Dan untuk memelihara tanah yang penuh susu dengan madu ini agar ada damai sejahtera, shalom Tuhan, dan ada keadilan di sana, dan ada Eden, kerajaan Allah turun di atas tanah susu dan madu ini. Mereka memerlukan Torah, ya, supaya terpelihara. Jadi kalau kita membaca sebuah Torah, kelihatannya kecil, ya, bunuh homoseksual, bunuh yang selingkuh, bunuh, rajam batu, nyebut nama Tuhan salah, pokoknya bunuh. Dalam kita itu pemandangan kita hari ini, itu yang kita pahami hari ini. Ingat,
Ini ceritanya adalah dari zaman Abraham ya dan zaman Musa. Ya, secara lengkap Torah itu ditulis di zaman Musa. Artinya itu antara 4.000 tahun yang lalu. Ya, yang mau sunat aja sunatnya pakai pisau batu, bukan pakai laser. Jadi masih zaman peralihan, zaman besi, zaman batu ke zaman besi. Ya, zaman itu kita harus memahami ya di mana mempersembahkan seorang anak kepada dewa-dewa mereka itu hal yang sangat lazim. Jadi kalau Anda lihat tetangga lagi jalan sama anaknya kan, lek, harap tanggung diri, mau kemana? Dia mau sambil bawa kayu bakar gitu. Oh, mau ke sana, mau ke Gunung Lawu, mau ngapain? Mau nyembelih dia. Itu tuh wajar zaman itu, Anda jangan kaget. Kalau zaman sekarang mau nyembelih dia, wah, horor itu kata itu satu amal. Kalau zaman itu, lele tanggung diri, harap nyembelih bocah iki loh. Ngomongin sana harap nyembelih bocah iki loh. Ambil dibawa di teng-teng anaknya, mau disembelih itu loh. Kayak sambil nyembelih kambing itu loh. Zaman itu wajar. Satu keluarga besar, bukan satu suku, satu keluarga besar, pasti satu anaknya dikorbanin. Anak yang paling pertama, yang paling gede sial, pokoknya itu. Tapi zaman itu anak tuh bangga kalau dipersembahkan. Coba lihat Ishak dituntun sama Abraham. Ya, kalau bahasa kerennya kan bilang gini, Daddy, kita mau kemana, Daddy? Kita mau ke sana, nak. Mempersembahkan korban. Loh, dombanya mana? Ya kamu dombanya. Santai aja, zaman itu santai, saudara. Wah, takut tidak. Zaman itu bangga. Itu benar banget ya, dalam sejarah itu bilang itu suatu kebanggaan seorang anak yang dipersembahkan kepada dewanya. Serem ya. Nah, jadi itu satu hal yang lazim ya. Kalau zaman sekarang nyembelih kambing aja, kamu berani nyembelih kambing? Oh, ini jangan nyembelih anak ini loh. Zaman itu, jadi Anda harus memahami ada kultur itu di zaman itu. Jadi ketika Anda membaca Torah yang sebagai hukum, supaya orang Israel itu bisa hidup di situ. Jadi bukan supaya orang Israel bisa masuk ke Kanaan, bukan. Orang Israel setelah masuk ke Kanaan, maka Torah itu membuat mereka bisa hidup. Ya, jadi bukan karena melakukan Torah orang Israel bisa, bukan, tapi supaya mereka bisa survive. Ya, beda ya. Kalau agama-agama melakukan hukumnya supaya Anda bisa masuk surga. Tetapi di dalam tradisi orang Israel ini, Anda itu sudah tinggal di tanah penuh dengan susu dan madu. Nah, supaya Anda tetap jangan terpelanting keluar dari situ, Anda lakukan. Kebalik ya, lakukan Torah itu supaya Anda terpelihara, diberkati. Ya, lihat umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Supaya kamu tetap ada di situ.